Baik, kita mulai saja. Selamat pagi kepada Bapak Andi Faruroji selaku pengampu mata kuliah Biofarmasetika. Perkenalkan saya Hansel Febrian. Saya akan memulai sesi presentasi kami tentang review jurnal mengenai loperamid ya. Disolusi dari loperamid. Next. Adapun anggota kelompok kami ini terdiri dari Iksan Fahri Ramadhani, terus ada Mia Alvina Khairia, terus Raden Hasya Nadira, saya sendiri Hansel Febrian, dan Lailatul Badaria. Oke, langsung masuk saja. Nah, jadi begini, untuk judul jurnal yang kami angkat ini adalah Loperamide, A Review of its Single atau Loperamide and Combination Loperamide HCl and Simeticone Form Dissolution. Jadi di dalam outline presentasi kami memasukkan ada abstrak, terus yang selanjutnya ada pendahuluan, metode, terus dilanjutkan dengan hasil pembahasan dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian abstrak. Itu abstraknya. Nah, kita cerita sedikit nih tentang apa itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi ketersediaan hayati itu bisa ditentukan oleh kecepatan disolusi obat, kelarutan atau permeabilitas obat di saluran pencernaan. Dan tentunya ini akan membuat profil ketersediaan hayati antara obat itu berbeda ya. Nah, kalau misalnya bioavailabilitas atau ketersediaan hayati itu rendah, dia itu bakalan sulit untuk mencapai efek terapeutik. Dan hal ini tentunya itu enggak kita inginkan ya, terutama pada kasus-kasus di mana penanganan penyakit yang memerlukan efek terapeutik yang secepat mungkin begitu. Seperti contohnya itu diare, karena ya diare itu bisa menjadi permasalahan kesehatan yang serius ya kalau misalnya dibiarkan karena efek sampingnya yang berupa malnutrisi dan dehidrasi begitu. Nah, sehingga untuk menanggulangi masalah ini, kita menggunakan medikasi yang salah satunya adalah loperamid. Nah, loperamid di sini itu adalah golongan obat kelas 2 pada sistem BCS, sehingga buat obat ini sulit terlarut di dalam em, cairan tubuh kita. Dan di dalam review literatur kali ini kami akan menjelaskan profil disolusi obat loperamid di dalam sistem pencernaan, begitu ya. Baik itu bentuk single form ataupun combined formnya, begitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, jadi di sini diare itu adalah kesehatan serius seperti yang saya katakan tadi. Penderita diare itu ciri-cirinya itu peningkatan frekuensi buang air besar, terus juga ada penurunan konsistensi feses begitu. Nah, hal ini membuat tubuh itu menjadi dehidrasi karena air yang seharusnya diserap oleh tubuh kita itu lewat saja begitu bersama dengan feses. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya komplikasi yang membahayakan nyawa itu kadang kita harus melakukan medikasi secara cepat gitu. Dan medikasi yang digunakan itu adalah loperamid ya. Oke, nggak apa-apa lanjut aja. Loperamid yaitu obat golongan opioid yang mencegah dehidrasi dengan cara itu berikatan dengan reseptor opioid secara langsung pada otot sirkular dan longitudinal dinding usus begitu. Sehingga efek yang dihasilkan itu usus itu bergerak menjadi lebih lama. Nah, dengan bergerak lebih lamanya si usus, air itu bisa lebih banyak diserap oleh tubuh, sehingga otomatis dehidrasi juga bisa dihindari dan juga feses itu bakalan jadi lebih keras begitu, konsistensinya akan naik. Oke, next. Nah, kalau profilnya ini, loperamid itu golongan BCS2 ya, seperti yang saya sampaikan di abstrak tadi, dan kelarutannya itu buruk, sehingga berpotensi itu ketersediaan hayatinya itu rendah. Walau demikian, loperamid itu bukan serta-merta menjadi sebuah obat yang jelek ya, karena banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satu contohnya itu seperti dibuat dalam bentuk garam yang dijadikan HCl itu, atau ditambahkan dengan bahan lainnya, obat lainnya, seperti simeticon yang juga ada di dalam ya permasalahan pencernaan begitu. Nah, kombinasi dari simeticon dan loperamid ini setelah dilakukan studi literatur ternyata itu ada peningkatan efektivitas terapinya ya dalam menanggulangi diare jika dibandingkan dengan loperamid tunggal. Oke, lanjut. Nah, dalam artikel ini kami akan mengulas lagi ya mengenai efektivitas terapi loperamid tunggal ataupun gabungan simeticon berdasarkan pendekatan profil disolusi obat. Oke, untuk tahap bagian selanjutnya saya serahkan kepada Mia ya.
Baik, terima kasih Hansal. Nah, untuk metode yang kami gunakan pada review ini yaitu teknik dalam mencari studi literatur dengan menemukan sumber atau literatur-literatur lain dalam bentuk data primer ataupun dalam buku ataupun dalam jurnal internasional itu kami cari 10 tahun terakhir dalam rentang 2013 sampai 2023 dan pencarian ini melalui media online dengan kata kunci disolusi, loperamid, simetison, efektivitas terapeutik, disolusi kombinasi obat atau yang terakhir yang kami cari yaitu sistem transport kombinasi obat loperamid. Nah, pencarian ini merupakan referensi utama melalui web terpercaya seperti NCBI, terus Google Scholar, Cendikia, dan lain sebagainya. Apa namanya? eh, Jurnal-jurnal ini itu kami cari yang insya Allah terpercaya gitu. Oke, lanjut. Nah, masuk ke hasil pembahasan, yang pertama yang kami masukkan yaitu disolusi. Perlu diketahui secara umum, disolusi itu merupakan suatu proses masuknya zat padat ke fasa pelarut melewati proses reaksi heterogen antara fasa solut dan fasa pelarut pada antarmuka solut dan parut atau biasanya secara singkat kita sebut kemampuan obat untuk larut dalam air atau pelarut lainnya. Nah, manfaat dari disolusi sendiri itu dapat mengukur pH, dapat mengukur kekuatan ion atau kontra-ion. Faktor yang mempengaruhi disolusi antara lain ada temperatur, sifat fisika kimia obat, kecepatan pengadukan, dan medium disolusi yang digunakan. Oke, masuk ke uji disolusi. Yang pertama itu fungsinya. Kita perlu ketahui fungsi dari uji disolusi itu sebagai petunjuk untuk pengembangan formulasi dan produk obat, sebagai kontrol kualitas selama proses produksi, atau memastikan suatu kualitas produk itu bioekuivalen, sebaik secara in vitro atau antar batch dan regulasi pemasaran produk obat. Juga disolusi ini bermanfaat menilai karakteristik bentuk sediaan obat. Eh, karena disolusi ini kita menentukan kelarutan, di mana kelarutan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat kimia obat, nilai pKa, dan log-P-nya. Nah, masuk ke prosedur uji disolusi, ini secara umum, siapkan alat dan media disolusi. Untuk media disolusi ini biasanya itu menyesuaikan apa ya, cairan usus atau lambung, di mana biasanya digunakan larutan asam klorida, buffer atau dapar natrium asetat, buffer kalium fosfat, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, udah disiapkan alat dan media disolusi, kita atur suhunya. Suhunya itu kira-kira 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Ini suhu yang mengikuti suhu tubuh gitu. Nah, selanjutnya setelah kita atur suhu, kita masukkan tablet atau kapsul ke setiap vial disolusi yang telah berisi medium disolusi. Yang selanjutnya yaitu tentukan waktu jarak antara media disolusi dan alat yang bergerak. Nah, pada waktu ini kita tidak boleh terlalu menaruh ke paling bawah, yaitu kurang lebih diberi jarak 1 cm gitu. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadira. Oke, terima kasih Mia. Nah, untuk interpretasi data di sini, uji disolusi dapat dilakukan dalam beberapa tahap, kecuali ditentukan lain dalam monografinya. Nah, persyaratan uji disolusi ini dipenuhi bila jumlah zat aktif dan produk obat yang diuji sesuai dengan tabel penerimaan. Next.
Nah, pengujian disolusi sediaan oral dan sistem transport transmembran ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sediaan obat dan sistem transport transmembran dalam melarutkan atau melepaskan obat. Pengujian disolusi dan sistem transport ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, tujuan dari pengujian disolusi sendiri adalah untuk memastikan bahwa sediaan obat yang dikonsumsi akan terlarut atau melepaskan obat secara adekuat dalam tubuh sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Sedangkan tujuan dari pengujian sistem transport transmembran ini untuk mengevaluasi kemampuan transportasi obat melalui membran biologis yang merupakan suatu aspek penting dalam penyerapan obat dalam tubuh. Nah, alat disolusi ini terdiri dari tabung transparan yang berisi media disolusi yang dipanaskan pada suhu tertentu dan sediaan obat yang ditempatkan di dalamnya. Hasil pengujian ini dapat digunakan untuk membantu dalam formulasi sediaan yang lebih efektif dan optimal. Pengujian menggunakan sel yang mengandung membran biologis seperti sel epitel ataupun sel endotel. Next. Selanjutnya yaitu loperamid HCl yang merupakan agonis reseptor opioid antidiare sintetik yang terutama mempengaruhi reseptor di usus. Loperamid sendiri berkhasiat dalam pengobatan diare. Lalu relatif aman pada dosis terapeutik, namun ada beberapa laporan baru adanya toksisitas yang meningkat hingga banyak yang berakibat fatal akibat dari dosis tinggi loperamid yang dikonsumsi. Zat aktif ini memiliki bentuk sediaan tablet, kapsul, dan larutan, dan jika dikonsumsi sebanyak 2 mg, kadar plasma obatnya itu tetap di bawah 2 nanogram per mililiter. Oleh karena itu, obat ini dianggap aman untuk dikonsumsi secara oral dalam dosis terapeutiknya. Lalu zat aktif ini dimetabolisme oleh usus dan hati oleh sitokrom P450 3A4 dan sitokrom 2C8 menjadi metabolit yang tidak aktif. Loperamid sendiri memiliki sifat lipofilik yang memiliki log P 5,5 dan termasuk BCS kelas 2 dan juga sangat terikat dengan protein hingga 97%. Pada dosis terapeutik, loperamid ini memiliki waktu paruh eliminasi dari yang diserapnya yaitu sekitar 11 jam. Dan ada suatu penelitian menunjukkan bahwa waktu eliminasi yang lebih lambat akan menyebabkan overdosis, yaitu dengan waktu paruh 34,8 jam. Namun penelitian tersebut dianggap tidak akurat karena loperamid pada dosis tinggi ini akan mengalami saturasi eliminasi atau penjenuhan. Next. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Adapun kombinasi dari loperamid dan simeticon ini sendiri berdasarkan evidence atau bukti-bukti yang ada ya. Ya, adapun simeticon sendiri itu dikenal sebagai atau dengan nama lain ya nih, dimeticon aktif atau dimetilpolisiloxan yang memiliki rumus kimia seperti di gambar atau di tulisan ini adalah senyawa silika gel yang secara kimiawi lembab atau tidak diserap di saluran pencernaan. Nah, dalam suatu penelitian diketahui bahwa kombinasi loperamid dan simeticon jika dibandingkan dengan loperamid saja akan menunjukkan bahwa penurunan jumlah buang air besar secara keseluruhan itu menurun gitu, dalam 40 jam pertama, sehingga dari bukti yang ada kombinasi ini kombinasi loperamid dan simeticon jauh lebih efektif daripada loperamid sendiri. Sedangkan apabila digunakan simeticon sendiri, itu loperamid sendiri itu lebih efektif daripada simeticon sendiri. Namun kombinasi keduanya jauh lebih baik daripada loperamid sendiri. Nah, selain itu, pada sebuah penelitian acak, pengobatan 2 hari dengan loperamid saja tidak seefektif dari kombinasi, ya, sudah disebutkan tadi. Nah, untuk waktu rata-rata meredakan ketidaknyamanan ya pada
kombinasi itu kurang lebih 12 jam. Sedangkan jika menggunakan loperamid saja kurang lebih 42 jam. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, lebih dari 3 kali. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan tentang teori PES. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang sintosin. Nah, yang kita ketahui ya, sintosin itu merupakan senyawa kimia yang biasanya digunakan sebagai obat untuk meredakan gas dalam saluran pencernaan. Kemudian senyawa ini terdiri dari campuran polimidimethil toksin dan silokin dioksida yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Sintosin bertindak dengan cara mengurangi kelebihan gas dalam saluran pencernaan dengan mengurangi tegangan permukaan pada gelembung gas sehingga gelembung-gelembung tersebut mudah pecah dan gasnya dapat dikeluarkan. Selain itu, sintosin juga memiliki sifat surfaktan, yaitu senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua fase, seperti antara minyak dan air di dalam tubuh. Sifat surfaktan sintosin memungkinkan untuk membantu meningkatkan kelarutan obat tertentu yang sulit larut dalam air. Dalam hal ini, kombinasi liporamid dan sintosin telah terbukti secara teoritis dapat meningkatkan kelarutan liporamin yang memiliki sifat kelarutan yang buruk dalam air. Selain itu, penggunaan sintosin juga dapat membantu dalam pengobatan diare akut yang telah dijelaskan oleh teman tadi. Dan kemudian diare akut biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan produksi gas berlebih dalam saluran pencernaan. Kemudian simtokin membantu meredakan gejala diare akut dengan mengurangi kelebihan gas dalam saluran pencernaan dan membantu dalam mengendalikan rasa sakit dan kembung pada perut. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Simtokin adalah senyawa kimia yang terdiri dari campuran polimetil siloksin dan silikon dioksida yang berfungsi sebagai obat untuk meredakan gas dan silikon dioksida yang berfungsi sebagai obat untuk meredakan gas dalam tubuh. Kemudian mengenai untuk kesimpulan selanjutnya itu mengenai diare. Diare yang dimaksud di sini itu suatu kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dan penurunan konsisten feses. Kemudian kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk infeksi virus atau bakteri, intoleransi makanan atau penyakit inflamasi usus. Kemudian kesimpulan mengenai liporamid adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi diare. Obat yang digunakan kan obat tunggal. Kemudian obat ini bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus dan meningkatkan penyerapan air dan elektrit oleh tubuh. Kemudian liporamid termasuk dalam golongan obat BCS2 yang sulit untuk larut dan memiliki kesediaan hayati yang rendah pada plasma darah. Kemudian untuk mengatasi hal ini, kombinasi loperamid dengan simtokin dapat digunakan. Dengan simtokin adalah senyawa surfaktan yang dapat membantu meningkatkan kelarutan obat sulit larut dalam air, seperti liporamid. Dalam kondisi ini, simtokin membantu meningkatkan efektivitas terapi loperamid dalam mengatasi diare. Nah, untuk hasil dari yang menunjukkan bahwa kombinasi liporamid dan sintokin lebih efektif dan dalam menanggulangi atau mengatasi diare dibandingkan dengan liporamid tunggal. Karena kombinasi ini dapat membantu mengurangi frekuensi buang air besar dengan mempercepat waktu penyelesaian diare dan memperbaiki gejala terkait diare secara keseluruhan. Namun, seperti halnya obat-obat lain yang penggunaan kombinasi liporamid dan sintokin juga memiliki efek samping yang perlu diperhatikan. Mungkin
presentasinya cukup sekian. Saya serahkan ke Hansel. Ya, terima kasih Lala. Sepertinya ada kesalahan dalam penyebutan nama obat, namun tidak apa-apa. Maksudnya itu simeticon sama loperamid ya, begitu ya. Nah, jadi sudah sampai di penghujung presentasi, dan ini kami tunjukkan daftar pustaka yang telah kami gunakan, ada beberapa. Oke, jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Simaba, simaba, simaba.